Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat, di berbagai kota. Senang sekali hari ini, Kamis 3 Februari 2022. Pertama kalinya kita menyelenggarakan kalam setelah tahun baru Imlek. Ya, itu sebabnya dipilihkan sebuah tema tentang berbuah seperti pohon persik. Nanti kita akan mendalami bacaan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mari kita mengawali kalam saat ini dengan kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini ada di dalam buku Kidung Pasamuan. Judulnya Gusti Nuntun Lampah Kula. Nanti juga tertulis di dalam buku nyanyian Kidung Jemaat dengan judul Tenanglah Gini Hatiku. Saya akan mengiringi dengan memainkan musik gitar. Ayo kita memuji Tuhan. Gusti nuntun lampah kula sak langkung gen kula bejo tengah pundi buruk mami tansah kula dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hati
Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mari sekarang kita bersatu hati untuk membuka kalam ini dengan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau memberi kesempatan kepada kami setelah kami melewati bulan Januari, kami boleh memasuki minggu pertama di bulan Februari ini. Bahkan kami boleh bersama-sama memasuki tahun baru Imlek. Kami ingin datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami memerlukan kebenaran sabda-Mu, menuntun dan memandu perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Pakailah hamba-Mu Tuhan, melayankan pemberitaan firman-Mu. Siapkan hati kami semua untuk kami taat dan dengar-dengaran selalu akan kebenaran sabda firman-Mu. Kami sambut acara kuliah Alkitab malam secara online saat ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, senang sekali kalau sekarang kita sama-sama akan diajak menggumuli sebuah tema kalam, yaitu berbuah seperti pohon persik. Ayo Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kita akan bersama-sama saya ajak ikut membaca firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Mari dari rumah masing-masing kita ikut membaca firman Tuhan bersama-sama begini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku terkasih, tema yang indah sekali, bagaimana hidup saudara dan saya berbuah seperti pohon persik. Nah, mungkin di antara kita bertanya-tanya lebih dahulu, Pak Stefanus, pohon persik itu apa? Ya, kalau Dewi Persik, nah kami kenal, kami sering melihat. Tapi kalau pohon persik itu kayak apa ya? Ibu Bapak, saudaraku terkasih, menarik. Pada gambar ini kita boleh melihat bahwa yang namanya buah persik, atau dalam bahasa Inggris disebut buah peach, dijuluki sebagai ratu segala buah. Keren ya. Kenapa? Karena buah ini tercantik di antara buah yang lainnya. Kenapa disebut begitu? Di balik kulitnya yang kuning beludru, berwarna kemerahan, ada tekstur dagingnya yang lembut dan berwarna kuning, putih atau putih bersemu merah. Itu sebabnya buah peach atau buah persik ini disebut sebagai ratu segala buah. Gitu ya. Kita mau melihat seperti apa sih wujudnya, cantiknya kayak apa. Menarik sekali. Dari tampak luar saja begitu mingini ya, bikin kita kepingin. Bahkan nanti kalau buah ini dibelah, kita temukan ini tekstur
dalamnya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, rasa buah ini manis. Ya, sungguh banyak orang selama ini mencari-cari buah persik. Banyak orang mencari-cari buah peach. Ya, seperti apa kita boleh mengenal tanaman persik ini? Ayo kita lihat. Bagaimana di daratan China sejak abad ke-5 sebelum Masehi diceritakan bahwa pohon persik telah tumbuh di sana. Masyarakat Chinese ternyata sangat mengenal buah persik. Seperti halnya buah apel bagi orang-orang di negara barat. Ya. Buah peach atau buah persik masih banyak kita jumpai ditanam di depan pintu rumah. Karena beredar sebuah tradisi pandangan yang mengatakan bahwa pohon persik itu bisa berguna untuk menangkal roh jahat. Nah, itu sebabnya kalau kita belajar mitologi legenda atau puisi-puisi dalam bahasa Mandarin, kita jumpai bagaimana buah persik atau buah peach itu dipakai sebagai gambaran tentang kehidupan yang bagus. Ibu bapak, saudaraku, yang menarik bukan cuman buahnya. Karena dari kembangnya pun bunganya ini mirip-mirip dengan bunga sakura ya. Cuman kita lihat bunga persik ini tampak lebih lebar kelopak-kelopaknya dibanding dengan bunga sakura di negeri Jepang. Ya, ibu bapak, saudaraku terkasih, apa artinya kalau hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan saat melewati tahun baru Imlek kemarin ini, kita diminta untuk berbuah seperti pohon persik. Mari kita meneliti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 43. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya ikut membaca firman Tuhan demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, menarik sekali. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan pohon yang baik mestinya akan mengeluarkan buah yang baik. Dan tidak mungkin ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Atau sebaliknya, tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik kan? Ibu bapak, saudaraku terkasih, kalau tadi kita melihat tanaman pohon persik itu menarik penampilannya. Ternyata juga mengeluarkan buah yang sangat menarik. Buah yang enak, buah yang sangat segar dicicipi. Nah, pertanyaannya, kalau hidupku diumpamakan memiliki tanaman iman sebagai seorang Kristen, kira-kira buah macam apa yang sudah aku hasilkan? Saya jadi teringat dengan sebuah kisah humor tentang bagaimana suatu hari seorang pendeta berulang tahun. Ya, menarik sekali, pendeta yang satu ini dikenal sebagai pendeta yang suka ceplas-ceplos ya. Sangat spontan, suka memberikan jawaban-jawaban itu cepat sekali. Inilah pendeta yang saat berulang tahun ternyata
memiliki anak-anak sekolah minggu yang imannya itu dibentuk sejak dari kecil untuk perhatian dengan seorang hamba Tuhan. Menarik. Bagaimana dikisahkan ada 3 orang anak sekolah minggu. Begitu tahu kalau bapak pendetanya ulang tahun, langsung mereka menyiapkan kado hadiah ulang tahun untuk pendetanya. Anak sekolah minggu yang pertama namanya Tommy. Tommy itu dikenal orang tuanya punya toko buku. Jadi sewaktu Tommy mengucapkan selamat ulang tahun Pak Pendeta, ini kado dari saya. Langsung pendetanya itu menebak, Tommy, aku gak usah buka isi kadonya, aku bisa tebak. Pasti kamu kasih kado di ulang tahunku itu buku kan nak? Tommy mengatakan, hebat pendetaku. Ya, Pak Pendeta hebat banget bisa nebak isi kado ulang tahun yang aku bawa. Tepat 100 nilainya Pak Pendeta. Pendetanya tersenyum, ya senang sekali. Anak sekolah minggu yang kedua namanya Bobby. Bobby itu orang tuanya punya toko pakaian. Waktu Bobby datang mengucapkan selamat ulang tahun dan menyerahkan kado untuk Pak Pendeta. Langsung pendeta ini menebak, Bobby, aku juga sudah bisa menebak apa isi kado untuk aku hari ini. Pasti kadonya baju, pakaian untuk aku kan? Bobby mengatakan, hebat Pak Pendeta. Pak Pendeta enggak usah buka kadonya, langsung bisa nebak isinya benar baju 100 Pak Pendeta nilainya. Ya, menarik sekali. Anak sekolah minggu yang ketiga namanya Monik. Monik itu orang tuanya punya usaha warungan itu jual minuman. Ya, menarik sekali. Monik datang mengucapkan selamat ulang tahun dan menyerahkan kado. Tampak kertas kado, pembungkus kado untuk ulang tahun pendeta tadi. Kertasnya basah. Apa yang diucapkan oleh pendeta ini? Monik, aku bisa nebak. Kalau kamu membawa kado seperti ini, kertasnya basah begini, pasti ini adalah sirup buatan sendiri kan? Monik geleng-geleng kepala sambil mengatakan, salah Pak Pendeta, ini bukan sirup. Wah, kalau begitu aku perlu coba dulu cium bagian kertas kado yang basah. Dicium, wah kalau dari aromanya ini pasti jus jambu ya Monik. Monik geleng kepala mengatakan salah Pak Pendeta. Wah pendetanya penasaran, aku nebak 2 kali. Kalau gitu coba ya aku cicipin, aku jilat sedikit bagian kertas kado yang basah. Ada pedes-pedesnya gitu ya. Wah ini pasti wedang ronde ya Monik ya. Monik geleng-geleng kepala dan mengatakan salah Pak Pendeta. Udah deh Pak Pendeta nyerah. Lalu Monik segera menjawab, Pak Pendeta ini kadonya isinya seekor anak anjing kecil ya. Kalau tadi basah anget mungkin anjingnya baru pipis tadi Pak Pendeta. Wah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kisah cerita humor ini mau mengatakan anak-anak sekolah minggu pun belajar dari kecil untuk mempraktekkan hidup beriman dengan berbuah. Untuk peka, peduli, dan belajar bermurah hati. Luar biasa kisah cerita ini. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, apa yang Tuhan Yesus ajarkan berikutnya? Ayo
Kita baca bareng-bareng Lukas 6 ayat 44. Kita ucapkan sama-sama firman Tuhan begini. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Indah sekali Tuhan Yesus ajarkan. Pohon dikenal dari buahnya. Enggak mungkin dari tanaman semak duri orang bisa memetik buah ara. Itu mustahil. Dan enggak mungkin juga dari semak duri orang bisa memetik buah anggur. Ibu bapak, saudaraku terkasih, coba kita lihat seperti apa tanaman iman kita ini sudah mengeluarkan buah. Menarik, seseorang menggambarkan dengan perumpamaan bahwa katanya manusia itu bisa diibaratkan seperti kacang. Kita lihat gambarnya di sana. Saya heran kenapa kok orang ini membuat gambar dan menulis katanya manusia itu kayak kacang. Dia tulis pada gambar yang ditutup dengan warna hijau. Kita buka ya. Kalau kacang itu dibuka, ada kacang yang betul-betul tampak bersih banget. Sehingga orang ini menulis, kalau manusia itu kayak kacang, ada loh yang hatinya suci, bersih. Puji Tuhan. Terus orang ini juga menunjukkan pada bagian yang berwarna kuning. Kacang kalau dibuka, ternyata ada juga yang kotor. Orang ini mau mengatakan, manusia, kadangkala kita jumpai orang yang hatinya kotor, yang punya niat-niat jahat, yang tega melakukan hal-hal yang buruk, seolah-olah hatinya kotor. Menarik. Ada lagi, orang ini katakan apa? Pada bagian yang berwarna merah. Kacang kalau dibuka, ternyata ada juga yang ditemukan kosong, ya, enggak ada hatinya. Manusia yang enggak ada hatinya juga ada. Ibu bapak, saudaraku terkasih, coba kita lihat seperti apa pohon tanaman imanku sudah mengeluarkan buah-buah yang sangat bagus, buah-buah yang sangat menarik, buah yang berguna. Nah, seorang teman dari Semarang, dia sampai nulis bangga dengan kehidupannya yang berasal dari kota Semarang. Dia pasang status apa? Pasang statusnya gini, pacaran itu sama anak Semarang saja. Ya. Saya bingung kenapa kok ngomong pacaran sama anak Semarang diiklankan ke teman-temannya yang belum menikah. Lalu gambarnya pepes bandeng kayak gini. Maksudnya apa ya? Lalu dia tulis lagi. Ternyata dia katakan gini. Tulang bandeng saja dilunakin, apalagi hati kamu. Ya, ibu bapak saudaraku terkasih, menarik. Bagaimana seseorang anak Tuhan ternyata dipanggil untuk bisa mengeluarkan buah yang sanggup ikut dipakai Tuhan membentuk kehidupan orang lain. Melunakkan hati orang lain. Betapa indahnya kalau hidup kita memancarkan buah dan menghasilkan buah yang baik. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan selanjutnya? Ayo kita baca bersama-sama Lukas 6 ayat 45. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari ikut membaca firman Tuhan bareng-bareng saya begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik.
Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ibu bapak saudaraku terkasih, selama ini orang menilai dan memberi perhatian banyak itu pada penampilan luar. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan, ingat baik-baik apa yang muncul keluar pada ucapan-ucapan mulut kita itu sebenarnya ditata dan dibentuk dari dalam hatinya lebih dahulu. Jadi kalau mau melakukan banyak perubahan di tahun yang baru, ternyata Tuhan Yesus ajarkan yang perlu didandani lebih dahulu, diperbaiki lebih dahulu, bukan soal penampilan lahiriah, bukan soal penampilan yang tampak oleh pandangan mata kita. Tetapi coba kita cek lebih dahulu isi hati kita. Sungguhkah aku punya hati sebagai seorang anak Tuhan? Apa istimewanya hidup menjadi seorang pengikut Kristus? Anak Tuhan berani menulis dan menggambar kata-kata, Jesus Christ, I love you. Tuhan Yesus Kristus, aku mencintaimu. Aku mengasihimu. Dan itu keluar dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku mau sungguh-sungguh menunjukkan kasihku kepada Tuhan dengan hidup membawa kehangatan kasih kepada seisi keluargaku, kepada orang-orang di sekelilingku, agar mereka merasakan bahwa ada Tuhan Yesus, sumber segala kasih yang ada di dalam hatiku ini. Ibu bapak saudaraku terkasih, bicara tentang ungkapan kasih itu dinyatakan pakai bunga. Ya. Bagaimana setelah kita menerima angpau Imlek kemarin, beberapa orang menunjukkan, aku pun kepingin tunjukkan bunga dari apa yang aku dapatkan lewat angpau kemarin. Ini tanda cintaku, bunga yang aku lipat-lipat terbuat dari uang kertas 100 ribuan. Ini untuk keluargaku. Ini untuk orang-orang yang aku cintai. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Persoalannya, sebenarnya sampai dengan umur kita hari ini, apa yang sedang aku tabur? Benih-benih apa yang sedang aku tanam di dalam perjalanan imanku menjadi seorang anak Tuhan? Coba kita mengenang kembali bagaimana firman Tuhan terus menerus ditaburkan di dalam kehidupan iman saudara dan saya. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang penabur benih. Sudah berapa banyak benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan dalam hidup saudara dan saya. Sudah berapa banyak tanaman iman itu bertumbuh nyata. Benarkah aku sudah berbuah? Sungguhkah buahku menarik? Buahku itu baik dan orang melihat hidup yang benar dari sikap diriku tiap-tiap hari di tengah keluargaku, di lingkungan tetangga-tetanggaku, di dalam pergaulanku, di tempat aku sekolah, di tempat aku bekerja, di tempat dimanapun Tuhan mengirim aku ada di sana. Ibu bapak saudaraku, saya tertarik untuk mengkisahkan bagian penutup kalam saat ini dengan sebuah kesaksian bahwa ternyata kehidupan itu tidak cukup mengatur rencana-rencana yang hebat,
Karena keadaan bisa saja berubah secara tiba-tiba. Justru seperti apa aku mesti menjalani hidup sekarang ini. Bukan cuma memikirkan hidup untuk ke depan saja. Mana kisahnya? Saya ingin bercerita tentang kisah calon pasangan suami istri. Diceritakan ada sosok seorang yang bernama Suang Hua Gui, umurnya 26 tahun. Berencana menikah pada tanggal 4 Februari 2010. Tapi apa yang terjadi? Dalam kisah itu dituliskan, tanggal 28 Januari 2010, calon istrinya yang bernama Hu Sao-e meninggal karena ditusuk oleh perampok di rumahnya. Kejadian yang tidak pernah disangka-sangka. Dan itu bisa terjadi tanpa pernah terpikir sebelumnya. Perhatikanlah, waktunya sangat pendek. 28 Januari menuju tanggal 4 Februari. Tinggal 1 minggu persis. Mau menikah kurang 1 minggu, tinggal 7 hari. Tapi ternyata calon istrinya meninggal, ditusuk perampok yang masuk ke rumahnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh calon mempelai pria? Kisah cerita ini mencatat bagaimana saat itu sang calon mempelai pria memutuskan bahwa upacara pernikahan tetap harus dilaksanakan. Dan akan dilanjutkan dengan upacara penguburan Hu Sao-e, istrinya. Apa yang terjadi saudaraku? Ketika calon mempelai pria ini menentukan bahwa pernikahan tetap harus diselenggarakan, sekaligus pemakaman untuk calon istriku. Ibu bapak, saudaraku terkasih, undangan sudah disebar jauh-jauh hari. Dan acara tidak ingin dibatalkan. Maka yang terjadi saat hari pernikahan, sekaligus hari pemakaman calon istrinya, para wartawan memotret. Ada begitu banyak mobil-mobil yang datang berbaris di area parkiran tempat acara itu berlangsung. Semua ingin menghormati untuk menghadiri upacara pernikahan sekaligus upacara pemakaman untuk calon istri yang bernama Hu Sao-e ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Apa yang dilakukan oleh Suang sebagai calon mempelai pria? Ternyata Suang memilih untuk membersihkan peti mati yang dipilih terbuat dari kristal. Calon istrinya dibaringkan di dalam peti mati kristal ini. Dan Suang memilih, ada banyak linangan dan genangan air mata di atas peti mati kristal ini. Aku harus bersihkan secepat mungkin. Lalu saat acara mau dimulai, Suang memilih untuk memegang foto istrinya sambil menyambut orang-orang yang datang menghadiri upacara itu. Bahkan Suang mengundang seluruh keluarga dari kedua belah pihak untuk ikut datang di acara itu.
Apa yang terjadi, saudaraku terkasih? Bila semua orang melihat pada peti mati kristal itu, akan tampak dengan jelas bagaimana ternyata di dalam peti mati kristal itu ada mempelai wanita mengenakan gaun pengantin, sudah terbujur kaku di dalam peti mati. Ia mengenakan gaun pengantin yang sudah dipersiapkan sejak lama. Lalu menarik sekali bagaimana Suang sungguh-sungguh mau tunjukkan saat rok pengantin itu tadi dikenakan oleh istrinya. Sekarang tiba saatnya untuk diganti baju untuk pemakaman istrinya. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Setelah upacara pernikahan selesai, Suang kemudian menyiapkan untuk acara pemakaman istrinya. Dan semua orang yang datang di situ hatinya tersentuh ketika melihat bagaimana didokumentasikan foto-foto pernikahan sekaligus foto-foto pemakaman. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kisah cerita ini mau mengatakan apa pada saudara dan saya? Kisah cerita ini mau mengatakan umur manusia terbatas. Kita tidak pernah tahu kapan saat suka itu datang dan kapan saat duka itu terjadi. Waktunya begitu cepat terjadi. Dan kita tidak pernah tahu kapan hidup ini harus selesai. Kalau kita enggak tahu kapan hidupku akan berakhir, sebuah pertanyaan yang penting untuk kita renungkan adalah, apakah hidupku sudah berbuah seperti pohon persik? Apakah sampai dengan umurku saat ini hidupku sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan? Hidupku berguna untuk keluargaku, untuk orang-orang di sekelilingku. Hari ini lewat tema kalam ini, bagaimana saudara dan saya berbuah seperti pohon persik. Kita sedang berpacu dengan waktu. Kita mau menggunakan kesempatan demi kesempatan agar tidak berlalu begitu saja. Aku mesti mengeluarkan buah-buah yang termanis di dalam hidupku ini. Dan aku mau mengatakan dalam perjalanan imanku, hanya Engkau Yesus yang termanis dalam hidupku. Ayo kita nyanyikan nyanyian Yesus yang termanis buat jiwaku. Buka hati kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya.
tanganmu di dadamu. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Ibu bapak saudaraku, sebelum kita menutup dan mengakhiri kalam ini, ada sebuah pengumuman untuk kita ketahui bersama. Bahwa GKI Marta Direja, gereja kita ini akan mengadakan ibadah tahun baru Imlek bernuansa Chinese. Tepatnya besok hari Minggu ini, tanggal 6 Februari 2022. Diadakan Minggu pagi jam 9 dan Minggu sore jam 5. Akan dilayani oleh saya, Pendeta Stefanus Lim, bersama dengan tim ibadah Imlek. Ibu bapak, saudaraku terkasih, dalam kebaktian Imlek ini akan dipersiapkan nyanyian lagu-lagu berbahasa Mandarin, bacaan Alkitab juga berbahasa Mandarin. Bahkan kita juga akan mendapatkan ayat-ayat Alkitab yang ditulis juga dalam bahasa Mandarin akan digantung di pohon angpau, di mana nanti kita bisa mengambil satu ayat apa yang Tuhan maui aku kerjakan dalam hidupku. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, hal yang menarik, kita akan belajar mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang akan dipersiapkan dengan menggunakan amplop berwarna merah atau amplop angpau yang disediakan oleh majelis jemaat pada saat kita mau masuk ruang ibadah. Ya, ambillah amplop angpau itu, isinya boleh kita persiapkan dari sekarang, di mana seluruh hasilnya nanti akan kita pergunakan sebagai biaya perbaikan seluruh air condition atau AC yang ada di dalam ruang kebaktian gedung gereja kita, agar dapat berfungsi lebih dingin dan lebih baik lagi. Untuk itu, mari kita persiapkan dengan sukacita menyambut tahun baru Imlek di gereja kita. Apa tema untuk ibadah Imlek kali ini? Temanya keren. Yesus dan dunia usaha. Yesus Hesangye Sejek. Nah, dalam ibadah ini nanti, majelis jemaat menyediakan souvenir Imlek yang sangat menarik. Juga kita diberi kesempatan nanti mencicipi manisan unik khas Imlek yang akan dibagikan kepada setiap pengunjung kebaktian. Ayo kita ketemu besok hari Minggu dengan dress code baju warna merah, tanda kegembiraan mengawali tahun yang baru ya. Tuhan memberkati persiapan kita semua. Amin. Mari sekarang kita mengakhiri kalam ini dengan menaikkan doa berkat. Kita doa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami berdoa untuk rencana pelaksanaan ibadah Imlek di hari Minggu besok. Tuhan mempersiapkan apa yang dilakukan oleh tim
juga apa yang dilakukan oleh hamba-Mu. Tuhan, siapkan hati kami semua, boleh mengikuti baik secara onsite maupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu ibadah Imlek boleh membuka wawasan hidup kami untuk mengabarkan Injil melalui pendekatan budaya dan bahasa. Tuhan memberkati perluasan Injil-Mu, dan biarlah kasih setia Tuhan boleh diperdengarkan juga. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami menemukan ada berkat Tuhan di setiap bidang usaha yang dikerjakan anak-anak-Mu di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami teringat mendoakan teman-teman kami yang terbaring sakit. Mari Tuhan Kau hadir buat anak-anak-Mu, Engkau yang memberi semangat, kekuatan dan pengharapan iman. Kami menyerahkan juga segenap keluarga yang ikut menunggu, menjagai, diberkati Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk sekolah anak-anak-Mu, baik yang dilakukan secara online, sekolah yang dilakukan lewat pertemuan tatap muka, ataupun sekolah yang dilaksanakan secara hybrid. Tuhan berkati supaya studi anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Kami dukung dalam doa untuk anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan tugas akhir agar dapat lulus. Tuhan memberkati kelulusan anak-anak-Mu dengan prestasi yang terbaik. Kami berdoa secara khusus Tuhan, agar anak-anak-Mu yang telah lulus boleh mendapatkan pekerjaan yang tepat, pekerjaan yang terbaik bagi semua anak-Mu ini nanti. Kami dukung dalam doa bagi anak-anak-Mu yang sedang memikirkan tentang teman hidup, soal pendamping hidup, soal jodoh. Tuhan Kau sediakan pendamping yang terbaik bagi anak-anak-Mu seturut dengan waktunya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang telah menikah dan merindukan memiliki anak. Tuhan memberkati dengan hadirnya buah hati dalam keluarganya. Kami berdoa untuk para orang tua yang telah diberkati Tuhan memiliki anak. Biarlah para orang tua bisa mendampingi, membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta kasih. Dan kami boleh terus memberikan teladan iman percaya yang baik kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah lanjut umurnya. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat, Tuhan beri iman yang terus berkobar-kobar setia mengiring Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap memasuki tahun baru Imlek dengan kasih cinta-Mu. Ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kami anak-anak-Mu. Kami satu padukan doa permohonan kami, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah acara kalam pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati sampai kita bertemu kembali. Amin.